Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, giat belajar dalam mengikuti pembelajaran daring. Anak-anak, jika 3 bab sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi biologi dan sedikit kimia, maka kali ini kita akan beralih ke materi yang berbau fisika. Nah, pada bab 4 ini yang akan kita bahas yaitu tentang suhu dan perubahannya. Tentunya ketika kalian berada di SD, kalian sudah pernah diajari oleh guru SD kalian. Nah, saya akan melanjutkan sedikit dan merefresh sedikit materi kalian tentang suhu dan perubahannya. Anak-anak, kalian pasti pernah mengalami seperti ini. Kalian ingin mengecek suhu tubuh teman kalian dengan menggunakan tangan kalian. Nah, hal ini merupakan salah. Tangan itu bukan termometer. Karena jika kita ingin mengecek suhu tubuh seseorang, itu kita harus menggunakan alat, yaitu bernama termometer. Tangan itu hanya dapat merasakan panas atau dingin saja. Dia tidak bisa mengukur berapa suhu dari badan kita. Jadi itu adalah hal yang salah, ya. Saya ingatkan sekali lagi, tangan bukan termometer. Jika kita ingin mengukur suhu badan, kita ingin mengecek demam atau tidak, kita dapat menggunakan termometer. Seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti yang saya bahas di awal tentang suhu dan perubahannya. Apa itu suhu? Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Jadi ketika kita mengukur suhu, pasti ada angka yang tertera di situ. Jadi suhu adalah tingkat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Kemudian seperti yang saya bahas di awal tadi, jika alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu itu namanya adalah termometer. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui termometer itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu termometer zat cair. Termometer zat cair sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah termometer suhu badan seperti yang kalian ketahui. Anak-anak perlu kalian ketahui ini yang saya tunjuk ini namanya adalah reservoir. Sedangkan angka-angka ini namanya adalah skala suhu. Sedangkan yang kuning yang ada di sini ini adalah pipa kapiler. Nah, anak-anak ketika kalian mengukur suhu, di dalamnya sini ada warna merah dan ada warna silver. Nah, warna merah dan silver itu ada raksa dan alkohol. Jadi pengisinya. Anak-anak perlu kalian ketahui, zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, negatif 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua ada termometer laboratorium. Nah, kalau termometer laboratorium ini lebih panjang daripada termometer suhu badan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada termometer bimetal. Nah, termometer bimetal itu bentuknya seperti ini. Nah, kenapa dinamakan bimetal? Karena dia terdiri dari 2 logam yang dikeling menjadi satu. Maka dari itu dia dinamakan bimetal. Kemudian yang ketiga ada termometer kristal cair. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui termometer kristal cair itu bentuknya seperti ini. Dan ini cara penggunaannya tinggal ditempelkan di dahi seseorang. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis termometer yang perlu kalian ketahui. Kemudian anak-anak, saya akan mengajari tentang konversi suhu. Jadi konversi itu adalah pengubahan suhu. Nah, ini ketika kalian di SD tentunya kalian sudah pernah diajarkan oleh guru SD kalian. Nah, termometer itu jenisnya ada termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di negara kita dapat menggunakan termometer Celcius ini. Nah, termometer ini ada 4 jenisnya ya yang perlu kalian ketahui, dan saya sedikit menambahkan. Angka-angka yang letaknya di atas ini, yang ada di atas ini adalah angka yang digunakan untuk mengukur titik didih air ya. Anak-anak, saya tekankan lagi, yang atas-atas ini adalah angka
ketika termometer itu mengukur titik didih air. Nah, kalau yang kita ketahui Celsius itu mengukur titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan angka-angka yang ada di bawah sini, ya ini yang saya lingkari ini adalah angka yang menunjukkan ketika termometer tersebut mengukur titik beku air. Nah, anak-anak, titik didih air ini selain digunakan untuk mengukur titik didih air ya, maksudnya ini saya ganti dengan namanya adalah titik tetap atas ya. Ini namanya adalah titik tetap atas. Nah, titik tetap atas ini digunakan untuk mengukur titik didih air itu tadi ya, atau saya singkat dengan TTA. Sedangkan yang bawah ini namanya adalah titik tetap bawah. Nah, titik tetap bawah itu adalah titik yang digunakan untuk mengukur titik beku air atau saya singkat dengan TTB. Nah, anak-anak, kalian ketika di SD kan sudah pernah diajari kalau Celsius itu angkanya adalah 5, Fahrenheit 9, Kelvin 5, Reaumur 4. Itu dari mana asalnya? Saya ajarkan. Nah, ini dari 0 sampai 100, skala pada termometer ini adalah 100 atau rentangnya. Kemudian dari 32 sampai 212 ini adalah 180. Kemudian dari 373 sampai 273 ini sebesar 100. Kemudian yang ini Reaumur dari 0 sampai 80 yaitu sebesar 80. Kemudian ini angka-angka 100, 180, 100, dan 80 ini saya coret nolnya. Nah, saya bagi semuanya. Kemudian angka-angka yang ada di dalam ini sama-sama kita bagi 2 angkanya. 10 dibagi 2, 5, 18 bagi 2, 9, 10 bagi 2, 5, dan 8 bagi 2, 4. Nah, inilah angka-angka yang menunjukkan atau koefisien yang menunjukkan masing-masing termometer. Ada 5, 9, 5, 4. Nah, itu asalnya dari sini. Dari panjang kolom dari masing-masing termometer. Ada 5, 9, 5, dan 4. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Pada konversi suhu ini ada rumus, ciri khas rumusnya, yaitu seperti ini. TTA dikurangi TTB dibagi TX dikurangi TTB. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apa TTA TTB? Nah, TTA tadi adalah titik tetap atas yang digunakan untuk mengukur titik didih air. Sedangkan TTB adalah titik tetap bawah yang digunakan untuk mengukur air ketika dia membeku. Kemudian TX adalah suhu yang diketahui atau yang dicari. Nah, anak-anak, ketika kalian nanti menemui rumus tentang suhu dan perubahannya, rumus ini dapat kalian terapkan pada soal tersebut supaya tidak menyusahkan kalian atau lebih memudahkan kalian seperti itu. Supaya kalian tidak bingung, saya akan memberikan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ini adalah contoh soalnya. Andika mengukur suhu suatu larutan menggunakan termometer Celcius. Ia melihat skala pada termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat. Berapakah suhu larutan tersebut jika Andika menggunakan termometer Reaumur? Nah, anak-anak, pada soal ini Andika ingin mengkonversi yang mulanya termometer Celcius, ingin ia konversi menjadi termometer Reaumur. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menggambar termometernya terlebih dahulu, supaya kalian tidak bingung. Seperti ini. Nah, termometer yang sebelah kiri punyanya Celcius, yang sebelah kanan punyanya Reaumur. Celcius tadi di awal sudah saya jelaskan, titik tetap bawahnya adalah 0, titik tetap atasnya adalah 100. Sedangkan Reaumur, titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya adalah 80 derajat. Kemudian pada soal ini, dia diketahui termometer Celcius menunjukkan angka 40 derajat. Nah, ceritanya nanti di termometer Reaumur ini berapa? Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita uraikan masing-masing angkanya. Yang 0 ini adalah titik tetap bawahnya. 100 ini adalah titik tetap atas punyanya Celcius. 40 ini adalah TC atau suhu yang diketahui pada Celcius. Kemudian kita ke Reaumur. 0 ini adalah titik tetap bawahnya. 80 adalah titik tetap atasnya. Sedangkan ini adalah TX. Seperti itu anak-anak. Lalu kita tinggal masukkan rumus yang tadi. Nah, rumus yang tadi yaitu TTA kurangi TTB per TC dikurangi TTB sama dengan TTA dikurangi TTB per, maaf ini B ya, TX dikurangi TTB. Nah,
Mungkin kalian tanya, Pak, yang sebelah kanan ini TX, kenapa yang sebelah kiri ini TC? Karena yang sebelah kiri ini sudah diketahui, sehingga tinggal kita ganti TC saja. Sedangkan yang kanan tidak kita ketahui, sehingga kita tulis dengan TX. Nah, ini ada sebelah kanan dan kiri. Sebelah kiri ini adalah miliknya Celsius, sedangkan yang sebelah kanan ini miliknya Reaumur. Sehingga tinggal kita isi TTA, TTB-nya. Yang sebelah kiri punyanya Celsius, maka TTA-nya 100 kita kurangi dengan 0, dibagi TC-nya 40 kita kurangi dengan TTB-nya 0. Sama dengan yang sebelah kanan punyanya Reaumur, tinggal kita isikan 80 kurangi 0 dibagi dengan TX karena belum diketahui dikurangi dengan 0. Kemudian kalau sudah tinggal kita kurangi anak-anak. 100 dikurangi 0 100 dibagi 40 kurangi 0 40 sama dengan 80 kurangi 0 80 dibagi TX kurangi 0 tetap TX. Kemudian supaya kalian tidak bingung dan tidak menyusahkan atau supaya lebih mudah lagi, ini atas 0 bawah 0 kita coret saja. Kemudian kalau sudah, ini kan tinggal 10 per 4 sama dengan 80 per TX. Kemudian kita kalikan silang seperti ini. Kita kalikan silang ya, ini dengan ini. Sehingga 10 dikalikan TX sama dengan ini kita kalikan silang dengan ini. 4 dikalikan dengan 80. Maka 10 kali TX yaitu 10 TX sama dengan 4 kali 80, 320. Sehingga TX sama dengan 10-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi tinggal 320 kita bagi dengan 10. Kita coret, maka 32 dibagi 1 hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, nanti ketika kalian bingung, bisa kalian putar lagi videonya. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nah, pada soal ini, suhu pada suatu ruangan terdeteksi 20 derajat Reaumur. Jika ruangan tersebut diukur menggunakan termometer Celsius, berapakah skala yang terdeteksi? Jadi yang dimau di soal, dia dari Reaumur kita ubah menjadi Celsius. Seperti yang sebelumnya tadi, kita gambarkan dua termometernya. Kali ini yang diketahui Reaumur, kita tulis sebelah kiri, dan yang ditanyakan Celsius yang sebelah kanan. Kita isi lagi, Reaumur tadi titik tetap bawahnya 0, atasnya adalah 80. Sedangkan Celsius titik bawahnya 0, titik atasnya adalah 100. Nah, di soal Reaumur yang diketahui 20 derajat, maka kita isi di sebelah sini 20 derajat. Nah, di Celsius nanti berapa? Ya. Kemudian kalau sudah kita isi atau kita uraikan, kita jabarkan 0 ini adalah TTB-nya, sedangkan 80 adalah TTA-nya. Ini yang Celsius juga, ini TTB, kemudian yang ini adalah TTA. Nah, anak-anak, 20 ini sudah diketahui pada Reaumur, sehingga kita tuliskan TR atau suhu pada Reaumur. Sedangkan yang Celsius belum diketahui, sehingga kita tulis dengan TX. Jadi kalau belum diketahui, tinggal kita ganti dengan TX saja. Anak-anak, jika sudah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi TTA dikurangi TTB dibagi dengan, karena ini sudah diketahui, kita tulis TR dikurangi dengan TTB. Kemudian sama dengan sebelah kanannya TTA dikurangi TTB dibagi dengan, karena Celsiusnya belum diketahui, kita tulis dengan TX dikurangi dengan TTB. Kemudian tinggal kita masukkan, yang sebelah kiri ini punyanya Reaumur, sedangkan yang sebelah kanan ini punyanya Celsius. Kita masukkan, berarti 80 kita kurangi dengan 0 dibagi dengan suhu pada Reaumur yang sudah diketahui 20 dikurangi dengan 0 sama dengan yang sebelah kanan punyanya Celsius, TTA-nya 100 dibagi TTB-nya 0 dibagi TX-nya belum diketahui, kita kurangi dengan 0. Kemudian tinggal kita kurangkan, setelah itu 80 kurangi 0 80, 20 kurangi 0 20 sama dengan 100 kurangi 0 100 dan TX-nya tetap. Anak-anak, supaya lebih memudahkan lagi, nolnya kita coret ya, seperti ini. Maka 8 per 2, tinggal 8 per 2 kan nolnya sudah kalian coret tadi. Jadi 100 per TX. Jika sudah, kalian kalian kalikan silang. Seperti ini. 8 dikalikan TX. Sama dengan ini dengan sebelah sana. 2 dikalikan dengan 100. 8 kali TX yaitu 8 TX. Sedangkan 2 kali 100 yaitu 200. Maka TX sama dengan 200 kita bagi dengan 8.
Maka hasilnya adalah 25 derajat Celcius seperti ini. Cukup mudah bukan anak-anak? Nanti kalau kalian bingung bisa kalian putar lagi videonya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini, maka saya akan beri tugas kalian. Kalian selesaikan soal berikut. Suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer Celcius dan menunjukkan skala 75 derajat. Berapakah suhu benda tersebut jika diukur menggunakan termometer Reaumur? Seperti itu ya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian kerjakan seperti yang saya contohkan tadi. Jika sudah, jangan lupa di atasnya kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.